Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membahas gimana sih rasanya dapat dividen saham pertama dari sahamnya HMSP. Sebelum membahas sahamnya, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa sih HMSP itu. HMSP merupakan PT HM Sampurna Tbk yang memproduksi rokok sejak tahun 1913. Perusahaan ini memproduksi sejumlah rokok kretek yang dikenal luas, diantaranya Sampurna A, Sampurna Kretek, Sampurna U, serta rajanya kretek di Indonesia yaitu Ji Samsu. Semua juga tahu kan apa itu Ji Samsu? Untuk para perokok, jangan hanya membeli rokoknya, mulailah Anda mengoleksi sahamnya juga. Perusahaan yang berdiri dari tahun 1913 ini juga memproduksi merek terkenal lainnya, yaitu rokok Marlboro. Sejarah dan keberhasilan Sampurna tidak terpisah dari sejarah panjang keluarga Sampurna. Mereka sangat bangga pada tradisi dan falsafah 3 tangan yang menjadi dasar kesuksesan di masa yang akan datang. Sang pendiri perusahaan merupakan Lim Sing Ti yang memproduksi dan menjual produk sigaret dari rumahnya sendiri. Beliau memasarkan sigaret kretek Ji Samsu untuk pertama kalinya yang diproduksi dengan tangannya. Dulu kan semua juga manual. Bahkan sampai sekarang mereka tetap memproduksi rokok yang diproduksi dengan tangan, dan ada juga SKM, sigaret kretek mesin. Produk perusahaan ini ada di mana-mana. Makanya walaupun saya tidak merokok, saya tetap membeli sahamnya karena sangat susah menghentikan orang lain merokok. Berinvestasilah pada perusahaan yang memperingatkanmu merokok bisa membunuhmu, tapi sahamnya bisa membantu keuanganmu. Lalu kita juga harus mengecek pergerakan harga saham ini dari tahun ke tahun. Harga saham ini dulu sebenarnya sangat mahal, hampir mencapai angka 100.000 rupiah. Ya, dulu harganya sempat 94.000 rupiah per saham. Kenapa harganya saat ini sangat turun? Kita juga akan membahasnya. Nah, harganya sangat mahal saat itu, para investor enggan untuk membelinya karena untuk satu lot saja kita harus mengeluarkan uang 9.400.000. Sekarang kita hanya perlu mengeluarkan 184.000 untuk membeli satu lot. Perusahaan ini selalu rutin membagikan dividen kepada pemegang saham. Jadi sangat bagus jika kita berinvestasi pada saham ini. Semua angka rasio pada perusahaan ini menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi keuangan yang sangat mapan serta stabil. Teman-teman, kalian juga harus rajin membaca detail report suatu perusahaan. Bentuknya seperti ini ya. Kalian bisa mengetahui sejarah perusahaan ini dari tahun ke tahun.
daripada nanti menyesal setelah membeli sahamnya karena ikut omongan orang. Lebih baik kita membacanya sendiri. Jangan pernah membeli saham karena hanya mendengar omongan orang, serta menjualnya karena juga mendengar omongan orang. Kita harus paham betul apa yang kita beli dan kita pertahankan. Karena sebagai investor kita akan melakukan pembelian saham ini untuk disimpan selama mungkin. Jangan sampai kita membeli saham yang memiliki keadaan keuangan yang tidak baik. Perusahaan HM Sempurna ini memiliki fundamental yang sangat baik, di atas triliunan. Perusahaan ini juga selalu membagikan dividen setiap tahunnya. Dulu saat harga berada di 94.000, dividen per lembar itu ada yang mencapai 2.200. Kenapa sih harganya bisa turun? Mari kita lihat. HMSP juga pernah melakukan right issue. Right issue merupakan penambahan jumlah saham karena perusahaan ini saat itu membutuhkan lebih banyak modal untuk mengembangkan usaha serta membayar hutang. Hal ini dilakukan pada tahun 2015, yaitu perbandingan rasionya 4:65. Jadi yang memiliki 65 lembar saham berhak untuk membeli 4 lembar saham yang baru. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan stock split. Artinya, perusahaan ini juga sudah melakukan stock split sebanyak 2 kali. Yang kedua kali dilakukan pada tahun 2016 dengan perbandingan 1:25. Jika kalian saat itu memiliki 1 lot saham pada tahun 2016, maka kalian akan memiliki 25 lot dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini dilakukan untuk menarik para investor. Seperti biasa, perusahaan sekuritas selalu mengirimkan kita email pada tanggal X dividen di pasar tunai. Kalau ingin jauh lebih cepat, kalian bisa menonton berita setiap hari, jadi kita bisa mengetahui lebih cepat tanggal tersebut ya. Kalau menunggu dari sekuritas ini sangat lama, bisa-bisa kita telat informasi. Kita harus selalu menghitung dividen yield yang kita dapatkan setiap tahun agar kita mengetahui berapa dividen yield atau berapa persen keuntungan yang kita dapatkan dari perusahaan ini setiap tahunnya. Dividen yield sama dengan dividen per lembar saham dibagikan harga saham dikalikan 100%. Kita dapatkan angka 7,18%. Sangat kecil ya, tidak sampai 10%. Dan dividen yang saya dapatkan hanya 9.584 teman-teman. Dari angka 119,8 tadi harus dikurangi 20% pajaknya, yaitu berada di angka Rp23,63. Makanya dividen yang saya terima hanya 95,84 per lembar. Seperti biasa, tahun ini kebanyakan saya hanya mendapatkan 1 lot dividen saja, karena hanya ini yang saya beli sebelum tanggal cum date.
Kebanyakan saham tahun ini saya beli setelah tanggal kemudiannya berlalu, karena pada tanggal ex-date dividen biasanya harga saham kembali turun setelah dilakukan pencatatan penerimaan dividen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami ya. Sampai jumpa.